calon-calon yang dipanggil menurut hemat saya memiliki tadi yang saya sebut integritas, kompetensi, kapasitas, pengalaman, jam terbang, prestasi yang luar biasa. Sejauh ini inilah calon-calon putra terbaik. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyeleksi sejumlah orang yang akan menjabat sebagai menteri dalam pemerintahannya. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri telah mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober. Kedatangan para tokoh ke rumah Prabowo dalam rangka finalisasi para calon menteri yang akan berada di kabinet. Tentu saja, nama-nama menteri dan pos kementerian di kabinet Prabowo Gibran dengan mempertimbangkan banyak hal. Para menterinya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu untuk menangani urusan atau masalah tertentu dengan mengandalkan keahlian para menterinya. Indonesia ini negara yang besar ya, dari segi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian kita ini negara yang sangat beragam, tidak hanya agamanya, tapi juga suku bangsa dan daerah. Kemudian juga partai politiknya juga termasuk yang terbesar jumlahnya di dunia, dan kompleksitas masalahnya juga tidak kalah besar. Ditambah lagi kondisi situasi dunia sebagaimana kita ketahui dan Pak Prabowo juga menyampaikan, tadi juga disampaikan Pak Erlangga bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja, geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Maka dibutuhkan satu tim kerja yang baik, yang memiliki integritas, profesionalisme, kapasitas, dan juga pengalaman serta jam terbang dan prestasi. Alhamdulillah saya pribadi paling tidak bersyukur malam ini kalau melihat calon-calon yang dipanggil menurut hemat saya memiliki tadi yang saya sebut integritas, kompetensi, kapasitas, pengalaman, jam terbang, prestasi yang luar biasa, adalah putra-putri terbaik bangsa yang insya Allah nanti bisa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Baik. Tokoh-tokoh tadi dipanggil ke Kertanegara, pertanyaannya itu mereka datang nggak sampai 10 menit loh di dalam. Jadi untuk sekelas audisi calon menteri itu publik mempertanyakan kenapa harus secepat itu gitu. Kita lamaran kerja aja agak lama loh Bang. Tapi ini audisi calon menteri, wawancara fit and proper menteri kurang dari 10 menit satu tokoh. Kalau melihat orang-orang yang dipanggil ya, 10 menit betul malam ini. Tapi 5 tahun ini berapa menit Nana? Berapa jam, berapa hari, mungkin berapa minggu, berapa bulan? Oh jadi Pak Prabowo sudah mengamati. Iya, Pak Prabowo sudah 5 tahun mengenal baik Pak Hartarto ya kan, sebagai menteri, sebagai ketua umum, Pak Zulhas sebagai menteri, sebagai ketua umum, semua tadi, Cak Imin, siapa lagi, itu yang dari partai politik ya, dari PAN, PKB, Golkar dan lain-lain, Pak Bahlil. Kemudian juga menteri-menteri yang kemudian duduk sebelumnya yang masih duduk sampai hari ini di Kementerian Pak Jokowi juga 5 tahun bersama-sama di kabinet, sudah mengenal baik ya, sudah berinteraksi. Tadi Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan sejauh ini bahkan tidak hanya duduk sebagai sama menteri, tapi sudah diskusi, dialog tentang ekonomi, keuangan hari ini dan ke depan. Jadi 10 menit itu ngapain aja? Formalitas, Prabowo sudah tahu rekam jejak mereka selama 5 tahun ini. Ya 10 menit itu atau berapapun lamanya pertemuan tadi. Yang paling penting malam ini satu hal yang ditanya-tanya oleh publik, oleh seluruh rakyat, termasuk tanya Nana, oleh media, kapan nih calon-calon menteri dipanggil, hari ini sudah terjawab ya. Kemudian beredar sejak 14 Februari, sejak terpilih melalui quick count Pak Prabowo Gibran, bermunculan banyak sekali versi pendapat si A, si B yang jadi menteri, menjadi wamen dan sebagainya. Hari ini terjawab sudah. Kira-kira gambaran besarnya sudah dapat terjawab. Bang Riza, jadi kalau yang datang hari ini sudah diaudisi sama Pak Prabowo, nggak mungkin berganti ya? Kalau yang di pemerintahan sebelumnya di Pak Jokowi kan udah sempat dipanggil, udah pakai baju, kemudian tiba-tiba ganti orang. Jadi Mbak Nana, sejauh ini kan semua melalui sebuah proses yang panjang. Tadi saya bilang dengan Pak Erlangga, Pak Zulhas dan semuanya kan proses panjang, bukan 10-20 menit hari ini tapi sebelumnya. Mengenai kepastian dilantik, ya semua kan bergantung pada takdir Mbak Nana ya.
Jadi pastinya dilantik ya tunggu nanti pada waktunya dilantik ya. Pada tanggal Jadi masih bisa berubah gitu. Anda mau bilang begitu? Saya tidak bilang mesti berubah. Sejauh ini inilah calon-calon putra terbaik yang akan Tapi namanya dilantik. politik kita nggak tahu ya. Bukan politik, Nana, takdir. Semua kuasa Allah kita tidak tahu. Takdir. Nana tahu pada zaman Pak Jokowi, pada zaman Pak SBY, pada zaman Ibu Mega juga semua kan bisa saja pada itu namanya politik, Bang, Iya, bukan bukan takdir, politik, Bang. itu takdir Allah. Jadi kita tunggu saja takdir yang terbaik. Sejauh ini inilah takdir yang terbaik sampai malam ini. Putra-putri terbaik bangsa yang hadir, insya Allah menjadi menteri-menteri terbaik ke depan. Oke, ini yang menarik ya, dari 48 ataupun 49 nomenklatur kementerian ternyata yang paling menang banyak adalah Partai Golkar. Karena ada 8 kader Partai Golkar, Mbak Putri Komarudin yang duduk di kabinetnya Pak Prabowo Gibran, lebih banyak daripada kader Partai Gerindra. Itu bagaimana Golkar bisa dapat 8 sebanyak itu tuh? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Bahlil pada banyak kesempatan lah ya. Partai Golkar kan benar-benar menyerahkan dari mulai jumlah dan opsi siapa-siapa kandidatnya, kader-kader terbaik kami yang ingin dipercayakan oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembantu dalam kabinet beliau dan Mas Gibran. Jadi kalau tadi Mbak Rifana bilang Golkar menang banyak, alhamdulillah berarti itulah apresiasi yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Partai Golkar. Dan memang kalau kita lihat semua yang dipanggil itu sudah mempunyai rekam jejak dan latar belakang di bidang tersebut. Kita tahu beberapa nama memang sudah bertugas sekarang di kabinetnya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan tentunya sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang selama ini bisa dilihat sendiri oleh publik. Plus tambahan beberapa yang tadi dipanggil yang merupakan kader-kader terbaik kami juga. Mbak Putri, Anda mengatakan bahwa menyerahkan seluruhnya kepada Pak Prabowo. Yakin Golkar tidak mengajukan proposal berapa jumlahnya? Karena mantan ketua umum Anda yang sebelumnya Pak Erlangga Hartarto dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa Golkar harusnya dapat lebih dari 5. Jadi sebenarnya target Golkar dari awal itu udah lebih banyak, memang lebih dari 5. Itu kan pasti keinginan dari Partai Golkar kan? Yang disampaikan Pak Erlangga pada saat itu kan sebenarnya adalah harapan. Lagi-lagi beliau juga pada saat itu langsung mengklirkan bahwa kita menyerahkan semua keputusannya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jumlah hari ini yang telah dipanggil itu ya insya Allah adalah hasil representasi dari kerja keras Partai Golkar selama ini mungkin untuk pemerintahannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Kenapa Golkar merasa pantas dapat lebih banyak dibandingin partai lain, terutama Partai Gerindra? Ya, kalau kepantasan saya rasa semua partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran juga pasti merasa sudah berkontribusi untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi ya insya Allah siapapun yang hari ini telah dipanggil oleh Pak Prabowo adalah memang orang-orang yang bisa langsung bekerja cepat sesuai dengan target pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti. Oke, saya mau ke Bang Dedi dulu ya. Bang Dedi, ini bagaimana Anda melihat wajah? Enggak, saya akan bahas nanti soal kader partai Anda nanti di segmen berikutnya. Itu nanti. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Oke, karena udah langsung beban kayaknya kok nggak ada kader partai. Oke. Ya, Bang Dedi, dari nomenklaturnya Pak Prabowo ini jumlahnya hampir 50 ya. 49 sampai 48 sampai 49 gitu ya. Ada 48 sampai 49 kementerian di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini sangat berbeda sekali dengan kabinetnya Pak Jokowi, kader terbaiknya PDI Perjuangan 2014, 2019 dan kabinetnya Bu Mega yang sebelumnya waktu Bu Mega pernah menjabat, ini kabinet terbanyak. Menyamai Bung Karno dulu pernah lebih 100 ya, Bung Karno pernah 100 dulu sebelumnya. Tapi setelah Orde Baru ini yang paling banyak Pak Prabowo. Ya waktu itu kan parlementer. Ya, ini setelah Orde Baru memang yang paling banyak Pak Prabowo dan juga Gibran. Bagaimana PDI Perjuangan melihatnya? Saya dari awal dulu ya nak, kamu kasih judul tuh audisi menteri. Jadi kalau audisi itu pasti nggak lama-lama. Kalau dikasih 10 menit itu udah 3 lagu loh. Karena satu lagu itu 3 menit. Jadi kalau mereka disuruh ini kan nyanyi. Bukan audisi penyanyi Bang Dedi. Ini audisi calon pejabat begini, negara loh. Profilingnya kan pasti sudah dilakukan sejak lama. Ya. Ini kan hanya panggung yang diberikan oleh presiden terpilih supaya publik bisa menilai, supaya pasar bisa menilai, investor luar negeri bisa menilai. Ini kan kalau menurut saya kan testing the water, maka nggak perlu juga lama-lama ya. Jadi ya kalau 10 menit 3 lagu udah oke lah itu kan. Jadi saya kira ini kalau pertama saya mau melihat begini, Pak Prabowo harusnya tidak punya hutang masa lalu. Pak Prabowo itu punya hutang masa depan. Karena kepada dia kita titipkan masa depan bangsa ini. Jadi dalam memilih menteri-menterinya harusnya adalah mereka yang bisa membawa bangsa ini dengan beliau sebagai nakoda menghadapi masalah-masalah di depan. Kalau titik pijaknya adalah beban utang di masa lalu, maka nanti saya takutnya
seperti 2 periode ini, tiap tahun ada reshuffle. Oke. Itu kan bahaya. Tadi Bung Riza tadi sudah jelas menyatakan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Karena rezim Pak Prabowo ini akan jadi rezim cuci piring loh. Ya. Ya, dengan semua situasi ekonomi ya yang kita hadapi, masalah-masalah APBN dan seterusnya. Nah, saya kira kalau melihat banyaknya tadi, kalau betul nomenklaturnya sampai 40 lebih ya untuk sebuah negara yang bukan federal, kita ini termasuk terbanyak di dunia. Ya. Ya. Karena yang menyaingi mungkin hanya India dengan 50 lebih anggota kabinet. Dan ini tentu tantangan sangat besar untuk 2-3 tahun pertama Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak dari pasti ada beberapa di situ ya merupakan baru, bukan pemecahan. Ini untuk nyari apa namanya dirjennya, direkturnya, kasubdit nggak semudah itu. Ya, ini akan punya konsekuensi yang sangat besar. Belum lagi nanti utak-atik APBN-nya nih, ya untuk geser ke Kemenko sana dititipin di mana nih anggaran, kan gitu nih. Ya atau kuasa pemegang anggarannya siapa? Ya kemudian subjek ke siapa? Ini kan problem yang nanti akan dihadapi secara teknokratis oleh kabinet Pak Prabowo dengan jumlah nomenklatur kabinet seperti ini. Dan masalah itu tidak hanya nanti di sini, di pusat, di daerah pun sama. Karena nanti satu kadis katakanlah atau OPD di daerah itu bisa jadi merangkum banyak sekali fungsi-fungsi gitu karena kabinetnya. Jadi saya kira ini tantangan nanti yang sangat besar untuk Pak Prabowo. Dengan jumlah kabinet yang begitu besar, situasi internal dan eksternal negara kita yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa siapa yang dipilih Pak Prabowo benar-benar menjadi jawaban untuk masa depan. Bang Deddy, ini banyak ya kader-kader, bukan kader, saya sebutnya banyak menteri-menteri lamanya Pak Jokowi di kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Jadi diisi oleh orang-orang lama dan diisi oleh orang-orang partai. Yang itu notabene komposisinya pada saat Pak Jokowi kan tidak begitu banyak ya. Pada saat Ibu Mega juga tidak begitu banyak. So? Ya makanya ini kan lebih banyak komposisi muka lama dan orang partai. Ya nggak apa-apa, ada juga orang lama stok baru kan. Jadi saya kira itu terserah Pak Prabowo. Kalau dianggap bahwa mereka ini memang mumpuni, masih bisa meneruskan ya silakan saja. Tapi kalau saya sih saya titip Pak Prabowo sebagai nahkoda Republik ini 5 tahun ke depan. Beliau punya beban yang sangat besar gitu. Bagaimana beliau bisa secara efektif menjalankan kabinet ini. Karena problem terbesar birokrat kita adalah sinergi. Ya betul. Ya, dari undang-undang saja ini udah tumpang tindih, Ya. tabrakan. Lalu bagaimana menyatukan ini? Begitu banyak kabinet dan nomenklatur ketika menghadapi satu masalah aja, misalnya memisahkan lingkungan hidup dengan kehutanan. Ini 5 tahun terakhir disatuin, kan perlu kepres lagi, ini lagi, itu lagi. Waktu ya. Itu sangat-sangat beresiko kalau menurut saya.